Pak Andi ke saya gitu kan? Gimana? Saya pendapat Bu Lili itu Saya Bu Lili Kuci Bu nanti. Lilit kucinya, Iya, Bu kemudian Yuli itu. coach. Nanti Iya, Bu Yuli yang kucinya, saya yang coachnya. iya, kayak Ya. begitu. Masih muter. Sabar Bu, sabar kita tunggu Sia. Belum bisa masuk, masih muter. Ya belum bisa masuk ya. Sudah siap kita bertiga? Nggak ada suara Bu Lili. Mikrofonnya Bu Lili. Pak Andi, nanti Pak Pasil datang nggak ke sini? Kenapa? Langsung sudah direkam ini ya? Sudah direkam nih. Tapi saya Oke, coba nanti nge-record coba dari sini, bisa nggak pakai ekstensi ini? Saya nyobain. Mudahan dicoba bisa. aja. Ya, dicoba aja Pak Andi. Ya. Kita untuk efektif waktu gimana? Kita mulai saja. Ya. Mari. Berarti Nanti saya coach ke Bu Lili. Bu Lili. Kucinya. Kuci. Oke. Dimulai dari Bu Lili atau siapa nih yang salamnya? Bu Lili aja dah. Saya coba nge-record dulu dah ya. Ya. Coba ada Pak Andi. Ya. Oke. Silakan Bu Lili. Bentar. Masih ada ribut, tunggu sebentar. Oke, coba dah. Yuk. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Lili. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bagus Bu Yuli. Ibu Yuli gimana? Saya juga alhamdulillah Bu sehat. Ada yang bisa mungkin kita bagi atau kita diskusikan Bu Lili? Iya nih Bu Yuli. Saya mau berbagi sama Bu Yuli. Gimana nih? Apakah ada waktu Bu Yuli? Insya Allah selalu ada waktu. Gimana Bu Lili? Ini Bu Yuli, saya mau menceritakan. Tapi apa-apa nih Bu Yuli ya, kata lumayan loh waktunya. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Gimana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Yuli karena sudah bersedia mendengarkan kata hati saya, curhatan saya Bu Yuli. Sama-sama. Gimana? Gini Bu Yuli, ada anak murid saya. Sudah lama, sudah sekitar 3 bulan dah masuk sekolah. Saya sayangkan sekali anak ini sangat aktif, pintar, tapi Bu Yuli, setelah saya tanya ke wali murid, ke teman-temannya, katanya anak ini enggak masuk sekolah sudah 3 bulan. Orang tuanya ke pasar, terus mamanya yang ke pasar, bapaknya itu pergi berlayar. Jadi saya bingung nih Bu Yuli. Oh jadi permasalahannya nih Bu Lili, ada murid ibu yang pintar, pokoknya dia berpotensi lah kayak begitu. Dia tidak datang sekolah sudah 3 bulan gitu loh. Iya. Apa tujuan dari diskusi kita ini, Bu Lili? Saya ingin mencari solusi Bu Yuli atas permasalahan yang saya hadapi tentang murid saya ini Bu Yuli. Bagaimana solusi supaya anak tersebut bisa aktif lagi belajar sama temannya. Oh jadi tujuannya solusi bagi si anak ini Bu Lili ya. Bu Lili, sejauh ini kan sudah 3 bulan nih Bu Lili ya. Sejauh ini apa sih yang sudah Ibu lakukan dulu? Saya sudah titip salam sama wali murid.
sama teman-temannya gitu. Saya titip salam bagaimana anak murid saya ini bernama Regita ini supaya bisa masuk. Malah setiap hari saya titip salam sama wali murid, tolong salam sama orang tuanya Regita. Kenapa Regita ini tidak pernah bersekolah gitu. Jadi sudah ada orang-orang yang Sia libatkan, yang Bu Lili libatkan untuk mengatasi hal ini. Nah, Bu Lili, selanjutnya apa sih langkah yang Ibu lakukan setelah Ibu titip salam, tetapi ada tidak respon dulu? Ada respon tidak dari keluarganya dia, orang tuanya atau siapa begitu? Belum ada responnya Bu Yuli. Makanya ini saya bingung Bu Yuli. Nah, apa nih langkah selanjutnya setelah ini, Bu? Saya ingin sebetulnya saya ingin mendatangi rumahnya, mendatangi orang tuanya Bu Yuli. Saya ingin langsung bertemu sama orang tuanya, bagaimana supaya anak Regita ini bisa masuk sekolah seperti rutin gitu nih Bu Yuli. Oh, berarti Bu Lili ingin mendatangi orang tuanya. Oh, bagus sekali langkah itu Bu Lili. Kapan rencananya Bu Lili mau datang ke rumahnya? Istilahnya home visit ya ini Bu Lili ya? Iya betul Bu Yuli. Kapan mau rencananya Bu Lili? Kan gini Bu Yuli, setelah saya tanya wali murid yang lain yang dekat-dekat rumahnya, ternyata orang tuanya ini jam 6 subuh sudah pergi berjualan ke pasar. Terus bapaknya ini paling 1 bulan, 2 bulan menginap di pulau mencari ikan. Nah, sebetulnya saya ingin mendatangi murid saya ini setelah ada kesempatan orang tuanya di rumah, pas sedang ada di rumah orang tuanya nih, mamanya. Oh, jadi rencananya Bu Lili pergi ke rumahnya kalau sudah ada orang tuanya di rumah begitu. Bagaimana cara Bu Lili tahu ada tidak orang tuanya di rumah? Nanti kan ada tetangganya rutin sekolah tiap hari. Nanti saya tanya tetangganya kapan bisa dipertemukan, saya bertemukan sama orang tuanya Regita. Kalau sudah ada jadwal, kalau sudah mamanya Regita sudah siap bertemu sama saya akan mendatangi ke rumahnya. Ya, emang Bu Lilia disayangkan ya, ada anak yang berpotensi tetapi tidak datang sekolah begitu loh. Kemudian kesulitan kita juga, akses kita juga kepada orang tuanya juga susah untuk itu ya Bu Lilia. Tapi Bu Lili sangat luar biasa, mau sangat perhatian begitu loh. Mau juga berniat mendatangi rumahnya. Apakah Ibu Lili saja yang akan pergi ke sana atau ada orang yang akan dilibatkan di dalam kegiatan kunjungan rumah ini? Saya akan mengajak teman-teman guru, terutama wali kelasnya Bu Yuli. Nah, saya juga mungkin akan kalau misalkan setelah apa yang saya lakukan bersama guru-guru dengan mengunjungi rumahnya, kemudian orang tua tidak respon, mungkin saya akan meminta solusi ke desa. Bagaimana solusi supaya anak ini bisa rutin sekolah atau mungkin kalau misalkan anak ini masih juga tidak mau sekolah setelah saya datangi, saya yang akan menjemput langsung ke rumahnya setiap pagi. Luar biasa Bu Lili. Jadi solusi yang sudah kita dapat di sini adalah home visit Bu Lilia. Kemudian yang kedua akan kita libatkan beberapa pihak yang
akan terlibat. Semoga saja apa yang kita harapkan, Regita bisa kembali bersekolah, Bu Lili ya. Iya Bu Yuli. Luar biasa ya sharing kita hari ini. Iya Bu Yuli, alhamdulillah Bu Yuli. Bu Yuli sudah mau mendengarkan curhatan saya. Akhirnya hati ini rasa plong Bu Yuli. Saya merasa beban di hati saya ini merasa ringan. Alhamdulillah Bu, kapan-kapan kita mungkin bisa sharing, bisa berbagi tidak hanya di kegiatan ini saja Bu Lili ya, mungkin toh tiap hari kita juga tetap berjumpa ya di Bu Lili jemput anaknya, nanti bisa kita sharing apapun yang bisa kita bicarakan. Terima kasih Bu Ada Lili. lagi selain ini Bu Lili? Sebetulnya ini saja yang menjadi beban di hati saya Bu Yuli. Nah, terima kasih atas kesempatan yang sudah disediakan sama Bu Yuli. Dengan ini saya merasa lega sudah Bu Yuli. Iya. Saya juga makasih Bu Lili. Bu Lili sudah jadikan saya sebagai tempat berbagi begitu Bu Lili ya. Sama-sama Bu Yuli. Ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di sesi kitanya. Sesi selanjutnya. Bentar Bu, bentar. Sudah 15 menit? Enggak, 10 menit aja kita. Gimana Pak Andi? Bentar, sabar dulu, sabar. Sekarang Pak Andi dengan Bu Lili. Oh, dengan Bu Yuli. Bu Lili coach. Pak Andinya? Dulu baru Pak saya. Bu Yuli dulu sama Pak Andi. Nanti terakhir. Saya Kuci. Coba bentar saya cekin dulu ya, bisa enggak ini videonya nih? Bentar. Dan bisa keputar. Kecil ternyata. Kecil nggak bisa record semua ternyata. Gak ada nyoba tadi. Berapa menit sih itu? Sedikit dia anaknya nih, nggak bisa record semua kayaknya. Tapi ada sih Pak Fasil yang ini. Nanti dah Pak Fasil dah yang anu. Iya. Oke dah kalau gitu kita lanjut. Berarti Bu Yuli ya sekarang ya. Saya kucinya Pak. Oke, berarti saya coachnya ya. Iya. Yang jawab salam saya yang ini ya, saya yang meminta. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya Bu Yuli? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Boleh Kira-kira minta apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Yuli? Saya mau sharing nih, ada permasalahan di kelas saya begitu Pak. Oh ya, oke siap ya. Salah kita bisa saling sharing, berbagi seperti apa mungkin masalahnya Bu Yuli nanti ya. Bu Yuli, kalau saya pengen tahu kira-kira apa sih tujuan utama nih yang Ibu Yuli pengen dapatkan atau capai pada kesempatan kucing kali ini? Tujuan yang ingin saya capai, diskusi ini bisa memberikan saya solusi gitu loh. Solusi
istilahnya untuk meningkatkan literasi siswa saya di kelas. Oke. Jadi itu tujuannya Bu Yuli ya. Saya Jadi meningkatkan literasi siswanya di kelas ya Bu Yuli ya. Iya. Kemudian selain itu kira-kira manfaatnya yang Ibu dapatkan ya setelah mencapai tujuan ini apa kira-kira? Manfaat yang saya capai ya, itu akan berimpas kepada siswa nanti. Jika saya mendapatkan solusinya, ada peningkatan literasi di siswa saya yang ini akan berdampak besar pada nilai mereka, begitu Pak. Oke ya, kita lanjut Bu Yuli ya. Saya silakan. Jadi tadi Bu Yuli sudah menjelaskan tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa gitu ya. Kita lanjut ke kira-kira permasalahan yang Ibu Yuli hadapi ini, apakah pernah ditangani sebelumnya atau seperti apa? Pernah sih Pak, permasalahan saya kan ini tingkat literasi terutama pada aspek menulis anak itu sangat kurang. Pernah saya coba saya lakukan, misalnya seperti kegiatan mereka menulis cerita mereka, tapi masih saya belum indikator pencapaian yang saya harapkan bagi mereka di mereka itu belum dapat gitu loh Pak. Gitu. Tapi Ibu sudah pernah gitu ya melakukan strategi yang apa yang Ibu lakukan. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa sih penyebabnya Bu? Anak-anak yang kurang dalam literasinya ini kira-kira? Kompleks sih Pak, kompleks. Misalnya memang anak itu memang secara karakter dia mungkin tidak senang menulis begitu. Kemudian yang kedua, memang dari saya mungkin tidak ada seperti program dari saya untuk mengembangkan kemampuan menulis mereka seperti itu. Berarti itu ya penyebab utamanya Bu ya, berarti ya. Jadi anak-anak lihat masalah dengan literasi Bu ya. Oke, kita lanjut ya Bu Guru ya. Kira-kira sekarang nih saya kepengen bertanya kepada Bu Yuli. Strategi apa yang Bu Yuli akan lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Menurut Bu Yuli itu seperti apa? Strategi yang ingin dan akan saya lakukan itu adalah saya ingin kegiatan menulis mereka untuk meningkatkan literasi mereka ini, terutama pada aspek menulis ini, saya ingin coba masukkan di setiap pembelajaran saya, terutama pada kegiatan refleksi atau di akhir pembelajaran ini. Nah, ini juga saya maksud istilahnya sekali dayung dua pulau terlampaui, istilahnya saya begitu. Sambil saya asah sosial emosional anak, terutama pada aspek kesadaran diri mereka. Oke, itu luar biasa sudah itu anunya Bu, strateginya. Saya berharap sih itu bisa dijalankan. Mungkin sedikit dari saya mungkin dapat tangkap dari Bu Yuli tadi apa yang disampaikan. Ya mungkin bagaimana kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya mungkin ya, dan menyenangkan anak-anak bagaimana untuk menarik anak-anak itu minat untuk literasinya kan Bu ya, itu yang perlu ya. Iya. Ya. Dan di satu sisi mungkin agar anak-anak interest mungkin bisa jadi nanti Ibu memberikan sebuah pujian atau penghargaan pada anak-anak mungkin yang bisa menjadi role model gitu ya. Kalau menurut saya, jadi mungkin itu yang membuat anak-anak yang lain mungkin seperti itu penghargaan dari saya Bu Yuli ya.
Jadi kalau strategi yang diterapkan sama Bu Yuli tadi udah bagus. Semoga nanti bisa dijalankan, kemudian mencapai hasil yang Ibu Yuli inginkan. Seperti itu. Ya, oke. Jadi strateginya udah bagus, tinggal Ibu laksanakan, ya, tinggal action aja. Jadi harapan saya semoga nanti strategi yang Ibu akan terapkan ini bisa mencapai keberhasilan. Seperti itu. Amin, makasih banyak Ya. Pak Mungkin sudah. itu aja dari saya Bu Yuli. Semoga apa sharing kita hari ini bisa bermanfaat buat Bu Yuli, kemudian buat saya juga sebagai referensi dari Bu Yuli. Ya, semoga nanti ke depannya semua beberapa masalah yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Seperti itu. Makasih banyak ya Pak Andi sudah sama-sama Bu waktunya Yuli. hari ini. Ya, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Itu sudah. Sudah alur anunya juga udah masuk Pak ya? Gimana kalau Bu Lili udah ya? Tujuannya masuk, identifikasi masuk, ya? rencana aksi masuk. Udah masuk ya? Tanggung jawab masuk. Oke, sip. Jadi saya terakhir nih ya. Ya. Saya selesai ya. Oke, aman. Oke. Bentar Pak, Bu kipas dulu kok panas sekali ini. Oke, bisa kita mulai Bu Lili nih? Silakan. Kita bahas masalah yang kemarin aja dah, biar nggak terlalu. Oke ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Lili. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Lili sebentar saja. Tidak apa-apa Pak Andi. Gimana? Ya, ada yang bisa saya bantu Pak Andi? Ya, jadi begini Bu Lili. Jadi ada hal yang ingin saya mendapatkan solusi atau pemecahan dari Ibu terkait masalah yang saya hadapi di sekolah Bu. Oh iya. Sama terkait dengan anak-anak. Saya senang kok Pak Andi mau berbagi sama sama saya. Saya senang bisa berbagi sama Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, jadi begini Bu. Masalah yang saya hadapi itu terkait dengan proses pembelajaran, terutama di mapel olahraga di jam saya. Gitu. Oh iya. Begitu Pak Andi, pelajaran olahraga Pak Andi ya. Pak Andi memegang pelajaran olahraga. Dari pembicaraan ini, apa yang Pak Andi harapkan? Jadi harapan saya terkait dengan masalah yang saya hadapi ini, jadi saya kepingin anak-anak itu bagaimana mereka interest atau tertarik gitu mengikuti jam olahraga, terutama di materi-materi tertentu, karena selama ini terutama ini yang siswa yang putra itu lebih cenderung mereka menyukai olahraga sepak bola atau lebih kadang monoton lah gitu, karena mereka doyannya hanya sepak bola, sementara pada saat materi yang lain itu mereka ketertarikannya agak kurang gitu loh. Jadi itu yang pengen saya berbagi sama Ibu Lili. Oh iya. Ada solusi atau strategi apa? Oh iya, kalau boleh tahu apa penyebab murid-murid Pak Andi itu lebih apalagi yang laki-laki lebih cenderung suka main bola gitu Pak Andi? Ya, mungkin kalau menurut saya sih ini, jadi kalau kita lihat sekarang ini realitanya sekarang itu anak-anak putra, siswa putra itu condong lebih suka sepak bola itu karena memang olahraga yang sangat menggembirakan gitu buat mereka. Jadi kalau tidak main bola ya tidak seru buat mereka. Jadi kalau pelajaran lain atau kalau materi yang lain kita ajarkan itu mungkin karena awam juga buat mereka. Awam dalam artian ketertarikannya kan agak lebih kurang. Karena mereka tidak suka gitu loh. Tidak suka secara umum, tapi kalau kita berbicara sepak bola itu memang luar biasa semangatnya. Itu mungkin yang anaknya Bu Lili. Atau mungkin yang menyebabkan siswa putra itu tidak tertarik mungkin karena cara mengajarnya mungkin
atau cara mengajar saya pada saat mungkin itu tidak menyenangkan buat mereka. Mungkin seperti itu. Oh iya. Apa namanya Pak Andi? Memang anak-anak itu kalau bermain di luar, terutama yang laki-laki, memang luar biasa senangnya. Nah, sekarang Pak Andi, apa rencana Pak Andi selanjutnya? Oke. Apakah Jadi ada rencana Pak Andi? rencana saya nih Bu, semoga ini bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Untuk rencana pembelajaran proses yang saya lakukan itu mungkin saya dengan cara menampilkan misalkan materi yang di luar dari sepak bola itu menampilkan video tutorial kah atau materi itu dengan menggunakan slide PowerPoint atau memberikan video pembelajaran buat mereka. Jadi motivasi anak-anak untuk mengikuti materi selain dari sepak bola itu mungkin akan bisa tumbuh dari situ ketertarikannya dengan kita menampilkan video pembelajaran kah atau kita pertandingan apakah misalnya kayak permainan bola voli. Jadi dari situ nanti setelah mereka melihat kemudian mereka bisa interest gitu dengan materi yang kita sampaikan, saya berharap anak-anak atau siswa yang putra itu tertarik gitu, tidak hanya dengan sepak bola tapi dengan olahraga yang lain juga. Mungkin seperti itu. Wah, rencana yang bagus itu Pak Andi. Ya Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Ya, dengan menonton video, anak-anak itu juga apa namanya bisa melihat secara langsung Pak Andi. Bagus juga Pak Andi. Walaupun di pembelajaran lain, walaupun bukan di olahraga saja Pak Andi, memang harus juga ada kita sebelum apa namanya materi berlangsung, misal sebelum olahraga mulai juga Pak Andi, bagus juga menonton video sebelum itu Pak Andi, bagus. Nah, kapan Pak Andi kira-kira mulai menerapkan rencana tersebut? Ya, jadi rencananya saya sudah juga yang saya terlibatkan di sini juga karena saya punya guru yang lebih senior. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini. Jadi nanti saya meminta saran dan masukan juga dari beliau seperti apa. Dan rencananya yang untuk strategi yang ini saya coba laksanakan minggu depan, guru. Semoga dengan menerapkan hal ini, jadi siswa-siswi kita yang di sekolah, terutama di pelajaran saya olahraga itu tertarik gitu dengan olahraga, terutama olahraga yang lainnya selain dari sepak bola, terutama bagi yang siswa laki-laki. Mungkin seperti Iya, itu, betul, Bu Lili. Betul Pak Andi. Lebih cepat lebih baik ya Pak Andi ya. Ya Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Insya Allah semoga hasilnya bisa tercapai. Mudah-mudahan Pak Andi, amin. Yang penting kita sebagai guru itu apa namanya selalu menyediakan hal-hal yang menarik Pak Andi, seperti tadi menonton video. Dengan menonton video, siapa tahu anak-anak tertarik ya Pak Andi ya. Ya Bu Lili. Selanjutnya Pak Andi, apa komitmen Pak Andi terhadap penyelesaian yang akan Pak Andi terapkan nanti? Oke, jadi pertama seperti yang Bu Lili tanyakan tadi, kapan actionnya? Mungkin nanti saya akan coba action lebih cepat, lebih baik menurut Bu Lili tadi. Saya akan coba menerapkan hal-hal itu atau strategi itu. Jika strategi itu bisa meminimalisir terutama yang siswa putra yang awalnya doyan sepak bola itu bisa tertarik dengan materi-materi yang lain. Dan saya berharap hal ini saya akan coba terus lakukan. Ya, jadi saya akan coba terus lakukan di materi-materi yang berbeda. Biar nanti siswa-siswi yang saya ajarkan itu tetap merasa tertarik atau tertantang melakukan materi yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu dari saya, Bu Lili. Wah, bagus Pak Andi, hebat. Rencana yang bagus Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Lili. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Andi dalam permasalahan tersebut? Oke, jadi nanti rencana yang pertama yang akan saya coba untuk membantu itu
rekan sejawat, terutama yang mapel sama dengan saya, Bu Lili, yaitu guru olahraga yang ada di sekolah saya. Bagus Itu yang juga. akan saya libatkan. Bagaimana kalau kepala sekolahnya juga dilibatkan, Pak Andi? Mungkin bisa juga, Bu Lili. Jadi nanti kita Iya, komunikasikan dulu seperti itu. iya, Siapa tahu nanti betul. ada masukan dari Pak Kepala Sekolah juga, Kepala Sekolah, seperti apa nanti strategi yang harus diterapkan, keberhasilannya seperti apa, nanti mungkin kita bisa komunikasikan ya, Pak. Iya, betul Pak Andi. Bagaimanapun si kepala sekolah bisa Ya, menyediakan sarana prasarana juga di situ benar. untuk keberhasilan Nah, tujuannya Pak Andi ya. siap, siap Bu Ya. Lili. Kemudian dari pembicaraan ini, bagaimana perasaan apa yang Pak Andi rasakan dari Ya, pembicaraan ini? jadi alhamdulillah sekarang saya sudah merasa punya gambaran atau pencerahan nih Bu Lili. Jadi yang awalnya saya takutnya strategi yang saya akan coba takut gagal gitu loh. Tapi setelah nanti pencerahan dari Bu Lili seperti apa, kemudian komitmennya seperti apa, jadi saya punya agak lebih enak gitu. Karena saya hanya tinggal action aja. Dalam artian untuk keberhasilan mungkin nanti apa salahnya kita coba dulu. Seperti itu. Betul Pak Andi. Kita harus optimis lah gitu untuk proses atau strategi yang akan kita lakukan. Seperti itu Bu Lili. Saya yakin kok Pak Andi bisa. Amin. Pak Andi Terima kasih bisa. Bu Lili. Pasti Pak Andi bisa ya. Bagaimana Pak Andi? Ada lagi yang bisa saya bantu? Mungkin hanya itu Bu Lili. Terima kasih atas saran dan masukannya, atas coachingnya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika kalau ada saya salah-salah kata Bu Lili. Ya, semoga kedepannya saya masih kita bisa tetap berkomunikasi, ya, kita sharing dan berbagi terkait dengan bagaimana sih proses pembelajaran, strategi dan apa yang kita laksanakan khususnya untuk siswa-siswi kita yang di sekolah masing-masing. Seperti itu. Terima kasih mungkin Bu Lili. Ya, Pak Andi, bagaimanapun kolaborasi itu indah ya Pak Andi ya. Saling bisa membantu satu sama lain, Pak Andi. Jangan sungkan-sungkan Pak Andi. Kalau sekiranya ada beban, saya siap kok menerima Pak Andi lagi. Terima kasih Bu Lili. Ya, Pak Andi. Insya Allah kalau ada kesempatan, kalau ada permasalahan yang mumet yang saya rasakan, insya Allah nanti bisa meminta bantuan atau coaching dari Bu Lili seperti itu. Saya siap menerima Pak Andi. Saya siap mendengarkan Pak Andi ya. Ya. Terima kasih Bu Lili. Mungkin hanya itu Bu Lili. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Lili? Good, bagus. Good job. Alurnya udah masuk ya? Udah ya? Masuk. Semua masuk. Oke. Tujuan masuk, identifikasi masuk, rencana aksi masuk, tanggung jawab masuk. Agak lebih rileks daripada yang kemarin. Kemarin kan masih praktik. Kemarin masih agak kaku gimana rasanya, karena bingung mau apa gitu kemudian. Iya, hal yang pertama juga kan Pak, biasanya kan kita kan berbagi di berbagi di sekolah kan, omongan kita kan ala kadarnya gitu loh. Kalau biasanya langsung kita asal nyambung aja kalau kita di sekolah tuh yang penting asal nyambung, selalu santai gitu. Kadang kan kita sebagai coach, kita kadang-kala yang memberikan solusi kan, bukan kita gali potensi kuncinya gitu loh. Gini aja, ada yang begini loh, mending begini, ya kan kayak begitu. Sementara di sini kan kita menstimulasi, menggali potensi kunci. Tinggal kita diskusi tentang refleksinya. Oke. Sekarang kita diskusi. Kan nanti kita diminta. Silakan Bu Lili, refleksi sayang sebagai coach. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Lebih mengalir daripada kemarin ya, lebih agak mengalir ya Bu Yuli ya. Ada peningkatan lah ya. Iya.
Ya Bu Yuli ya? Iya, lebih apa ya? Lebih rileks. Kemudian pertanyaan yang dibuat juga kan pertanyaan terbuka dari apa namanya? Dari pernyataannya Bu Lili saya buat pertanyaan gitu loh. Iya, betul. Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Apa yang harus saya perbaiki dan saya tingkatnya, saya masih kebingungan di akhir kegiatan gitu loh. Apakah saya mengambil kesimpulan atau bagaimana gitu loh. Karena di Tirta kan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab kan, kesimpulannya apa saya taruh atau tidak ya gitu. Ya kan? Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi perfect? Perfect, sempurna. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Sebelum dan saat melakukan coaching. Saya mencoba konsentrasi, menyimak setiap detail detail pernyataan dari Kuci gitu loh. Setiap pernyataan, setiap uraiannya saya simak baik-baik agar saya bisa membuat pertanyaan selanjutnya begitu loh. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jelasnya saya harus banyak belajar, banyak berlatih, dan jelasnya banyak berbagi. Ya. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Nanti tinggal ditambah-tambahkan lagi Pak Andi ya. Oke, siap. Terus saya berarti ya. Saya berarti Bu Yuli ya. Berarti Bu Yuli yang nanya ke saya berarti ya? Iya, Bu Yuli yang tanya. Oke. Pak Andi yang coach ya? Ya, saya yang coach. Pak Andi, menurut Pak Andi nih, setelah kita melakukan coaching, apa yang menurut Pak Andi sudah baik dari kegiatan? Oke, jadi yang menurut saya dari hasil kita sudah melakukan coaching tadi itu agak lebih santai, lebih rileks. Jadi setiap pertanyaan, setiap pernyataan yang disampaikan itu alurnya sudah pas gitu. Jadi sudah nyambung, tidak kesana kemari. Jadi sudah ini ya. Saya ngerasa udah apa ya? Udah klop gitu loh intinya. Di pertanyaan yang saya sampaikan dengan jawaban itu udah nyambung lah gitu. Intinya lebih enjoy, lebih relax lah. Identifikasi, rencana, tanggung jawab sudah ada semua. Yang jelas ya. Alur Tirta yang sudah dilaksanakan itu alhamdulillah sudah bisa kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya Pak Andi. Oke, siap. Apa yang menurut Pak Andi yang perlu Pak Andi tingkatkan? Kalau dari saya sebagai coaching yang perlu saya tingkatkan yang pertama itu terkait dengan pernyataan pertanyaan berbobot sebenarnya. Karena kalau dari hasil praktek tadi itu pertanyaannya masih umum kayaknya yang saya rasain. Belum semendetail dalam artian yang harus pertanyaan yang harus menegaskan seorang kuce itu untuk bercerita lebih seperti itu. Jadi kalau saya ngerasa itu pertanyaan itu masih umum lah. Ya, jadi kalau dibilang berbobot mungkin ya, cuman yang perlu nanti yang diperbaiki itu bagaimana membuat pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali apa yang masalah yang dihadapi oleh kuce. Begitu Pak Andi ya? Ya, siap. Berarti pertanyaannya sudah berbobot tetapi harus lebih mendetail lagi. Harus lebih menggali lah gitu ini. Nah Pak Andi, apa nih yang harus dilakukan untuk menghadirkan penuh diri kita saat melakukan coaching? Oke, jadi untuk present ya, untuk kehadiran penuh
yang pertama sih yang menjadi faktor utamanya terkait dengan percakapan yang kita atau coaching yang kita lakukan itu, apakah itu sudah sesuai dengan alur atau apakah sudah nyambung. Jadi nanti kalau emang sudah nyambung, itu akan membuat seorang coach ya dan coach itu lebih rileks gitu, lebih nyantai. Jadi pertanyaan yang menjadi kata kunci dari seorang coach atau dari coach itu kita bisa ngambil kata kuncinya aja, mungkin dari situ bisa kita kembangkan. Mungkin itu yang harus dalam artian untuk present ya, untuk kehadiran penuhnya. Jadi tergantung dari perencanaan yang kita lakukan antara coach dan coach. Jadi nanti dari hal itu mungkin kita tidak ngerasa kalau waktu itu kan habis gitu loh dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita keluarkan. Mungkin seperti itu dari saya, Bu Yuli. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak Andi. Oke, siap. Gimana nih cara untuk meningkatkan keterampilan coaching dari Pak Andi? Oke, untuk meningkatkan keterampilan coaching ya. Seharusnya seorang coaching itu kan itu sudah benar-benar menguasai alur, menguasai materi, kemudian apapun yang disampaikan seorang coach itu harusnya kita bisa langsung ditangkap gitu loh. Jadi apa yang disampaikan coach kita langsung paham apa maksudnya, kemudian kita bisa mengarahkan ke hal yang lebih untuk menggali permasalahan yang ada di coach. Seperti yang disampaikan, kalau coach itu kan tidak memberikan solusi atau apa, tapi menggali solusi yang akan dilakukan oleh seorang coach. Jadi dari strategi yang disampaikan itu nanti kita akan memberikan penguatan positif. Jadi apa yang sudah disampaikan, kita memberikan penguatan positif kepada seorang coach tentang masalah yang dihadapi, dan berharap masalah atau yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan strategi yang sudah disampaikan oleh coach itu sendiri. Saya kasih tepuk tangan buat Pak Andi dulu ya. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Pikirkan lah. Selanjutnya. Oke. Bu Lili berarti ya, saya sekarang berarti ya. Ya, saya mendengarkan ya. Siap. Oke Bu Lili, siap. Silakan. Ya, kita akan merefleksi sedikit ya Bu Lili terkait dengan praktek coaching yang sudah kita lakukan tadi. Yang dimana saya bertindak sebagai coach dan Ibu Lili sebagai coach ya. Coach yang mengcoaching. Oke, kita mulai Bu Lili ya. Jadi pertanyaan pertama Bu Lili terkait dengan refleksi diri latihan coaching ya. Kira-kira menurut Bu Lili apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan antara coach dan coach? Baik Pak Andi, selama percakapan ini saya merasa agak lebih santai ketimbang praktik kemarin, karena juga memang apa yang permasalahan yang kita tampilkan ini memang permasalahan sehari-hari ya, tidak begitu memang apa adanya lah Pak Andi, memang iya gitu. Jadi enak kita enak kita aja kita ungkapkan dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh. Intinya kita belajar dari hal yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin itu masih ngegas itu, sekarang udah lebih agak tertata. Mungkin seperti itu ya Bu Lili ya. Iya. Oke, kita lanjut Bu Lili. Mohon maaf nih Bu Lili karena masih ada suara orang ngajian. Oke, yang selanjutnya Bu Lili, apa yang perlu atau masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pelaksanaan coaching tadi Bu Lili? Pertanyaan dan jawaban dari coach ke coaching, insya Allah sudah sesuai dengan alur kita Pak Andi.
yang perlu diperbaiki ke depannya, lebih bagaimana lebih memberikan pertanyaan yang berbobot lah, yang semakin memberikan pertanyaan terbuka gitu Pak Andi. Lebih dari ini gitu. Ini sudah bagus tapi dilebihkan dari itu gitu Pak Andi. Intinya kita bisa menguasai lah ya. Menguasai apa yang disampaikan seorang coach itu nanti akan muncul pertanyaan berbobot sendiri gitu. Kalau kita sudah menguasai. Oke, lanjut ya Bu Lili ya. Yang ketiga Bu Lili nih. Kira-kira apa yang Bu Lili akan lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh saat pelaksanaan coaching? Saya akan selalu hadir dan mendengarkan dari awal sampai akhir apa yang menjadi permasalahan coaching, supaya saya bisa menggali dan memberikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Oke, mantap memang Bu Lili nih. Oke, kita pertanyaan terakhir nih Bu Lili nih, ya. Apa yang Bu Lili akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dari pelaksanaan coaching itu sendiri Bu Lili? Saya akan lebih banyak belajar lagi, menjadi seorang coach supaya jika nanti ada permasalahan dari coach yang lebih yang lebih sulit gitu ya, saya akan bisa membantu permasalahan tersebut. Kuncinya belajar dan belajar. Oke, intinya jangan pernah bosan untuk belajar ya. Ya, karena belajar itu setiap saat dimanapun dan kapanpun. Ya. Oke, mungkin itu refleksi sedikit dari saya terhadap coaching yang dilakukan oleh Bu Lili. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Lili, ini luar biasa Bu Lili, mantap. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Andi juga mantap. Ibu Yuli, mantap. Gimana Pak Pasil? Kira-kira selanjutnya balik ke board nih. Refleksinya semua sudah selesai. Sudah Pak. Silakan boleh kembali ke board. Oke. Kamu perlu minum deh. Oke Bu Lili, kita ketemu di main room. Ya. Bu Yuli, Pak Andi, kita ketemu di main room. Belum? Adik,